Tau gak sih bahwa zaman sekarang tuh memang komentar-komentar itu kadang-kadang kayak sangat-sangat wow banget. Wownya tuh kayak mereka tuh gak mikir ya kalau misalkan komentar-komentar mereka bakal ada hisabnya gitu. Atau minimal gini deh, kalau misalkan orang yang mungkin imannya belum terlalu kuat, tapi kan bisa mikir tentang hukum UU ITE kan, undang-undang ITE gitu, bisa kena itu juga karena batasnya sulit gitu. Mana yang menyakiti sama enggak kan sebenarnya sangat-sangat relatif dan sangat-sangat subjektif, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Sebenarnya akar dari asal muasalnya kenapa zaman sekarang tuh kayak zaman-zaman yang gila banget, barbar banget ya, terutama di kolom komentar sosial media. Itu kita refleksi lagi deh, coba. Jangan-jangan kita yang salah gitu. Why? Gue habis baca status temen gue. Dia ngomong gini, ya dia cuma repost sih. Kita sebagai orang tua tuh punya keterbatasan untuk mengawasi anak. Oleh karenanya, tanamkan pada diri anak muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nah itu tuh, ya ampun, rasanya kayak nampol gitu gak sih? Banyak dilupakan orang tentang menanamkan rasa diawasi oleh Allah, menanamkan bahwa Allah tuh maha melihat. Akhirnya anak-anak yang membesar menjadi orang yang sekarang udah jadi orang nih, itu gak ngerasa diawasin oleh Allah. Mereka lupa bahwa Allah itu maha melihat. Mungkin kalau aku belum jadi orang tua, aku juga gak akan bisa komen banyak. Tapi begitu jadi orang tua, jadi seorang ibu itu kan job desk utamanya adalah mendidik anak, ya gak? Itu tuh memang berat banget. Menanamkan hal itu tuh gak semudah ngasih tahu. Itu beda banget ya. Beda banget. Jangankan menanamkan, ngasih tahu aja itu lupa gitu. Karena sebenarnya gini ya, kalau cuma ngasih tahu doang bahwa Allah maha melihat, itu semua orang gue yakin bisa. Gak perlulah seorang ibu. Bahkan mungkin anak-anak yang sama-sama usianya gitu ya, sama-sama 5 tahun let's say, itu bisa ngomong hal yang sama bahwa Allah maha melihat. Tapi ternyata menanamkan dan menanamkan dan memberitahu itu beda, dan memang di dalam otak kita juga diprosesnya berbeda. Kalau misalkan menanamkan sesuatu, anak-anak tuh kudu ngalamin sesuatu dulu, ada pengalamannya, ada experience-nya, nggak cuma dikasih tahu. Itu memang terbukti dari soal, kalau lo belajar soal alam sadar otak dan juga kinerja bawah sadar otak, kamu akan paham bahwa mempercayai sesuatu, ditanamkannya sesuatu ke dalam diri kita, itu gak cukup dengan dikasih tahu, gak cukup dengan membaca, gak cukup dengan mendengar. Like seriously, baru tahu ya, sama. Ini jadi gue makin kagum sama Allah. Kenapa wanita itu rata-rata EQ-nya, emotion quotient, pokoknya intinya kecerdasan emosi cewek itu lebih tinggi dibanding cowok. Kalau cowok rata-rata sih IQ-nya atau intelligent quotient-nya yang lebih tinggi. Ternyata ada maksud loh. Itu bisa menangkap red line lebih mudah. Red line itu kayak benang merah ya. Jadi misalkan ada suatu peristiwa, misalkan nih ya, anak gue misalkan, anak gue tuh kayak ngambil sesuatu mainan temennya, mungkin maksud dia tuh minjem ya, nanti dibalikin lagi. Nah, orang-orang dengan emotion atau kecerdasan emosi tinggi, dia akan bisa menyambungkan ke Allah ngawasin loh, walaupun mungkin teman kamu nggak ngelihat Allah, tapi lihat loh, kayak gitu. Jadi harus ngalamin dulu, anak-anak harus ngalamin dulu sesuatu, terus kita bisa nangkep red line-nya, nangkep benang merahnya antara peristiwa tadi dengan ilmu atau iman kepada Allah.
Nggak semua orang mampu cuy, serius, nggak semua orang bisa. Banyakan dari kita hanya akan bilang itu nggak bener gitu. Itu namanya salah kayak gitu kan. Hanya harus ngomong kamu sama temenmu. Sampai situ, rata-rata kayak gitu loh. Itu juga cukup dengan IQ lah. IQ itu cukup menjawab seperti itu, cuma benar dan salah kan. IQ itu kan ujung-ujungnya hanya dengan benar dan salah kan. Kecerdasan intelektual kan itu. Tapi kalau emotion itu jauh lebih tinggi. Kita menyampaikannya juga dengan cara yang enak, yang anak-anak bisa paham dan relate ke kehidupan mereka. Itu nggak gampang cuy. IQ aja tuh nggak cukup. Serius. Makanya Masya Allah ya, ternyata ada maksud Allah memberikan kita kecerdasan emosi lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Karena main job desknya kita atau tugas utamanya kita sebagai ibu adalah mendidik anak. Menanamkan sesuatu, itu kita harus membersamai anak-anak loh. Nggak cuma sekedar ngasih tahu, Allah mau melihat, enggak. Kita harus tahu dulu nih anak-anak ngalamin apa aja ya. Sudut pandang anak gimana ya? Di sisi anak seperti apa ya? Dan itu bapak-bapak biasanya nggak paham sampai situ. Nggak paham cuy, serius. Itulah tugas beratnya seorang ibu, mendidik anak. Kalau cuma mengasuh, siapa aja juga bisa. Bahkan kita bisa bayar orang untuk nemenin anak kita 24 jam per day. Kasih aja lebih gitu kan, dibanding UMK gitu. Kadang-kadang mereka udah berterima kasih sekali. Tapi ternyata gak semudah itu. Buktinya apa? Ya sekarang lihat aja di kolom sosmed. Banyak orang yang komen tanpa adab. Banyak orang yang komen tanpa merasa diawasi oleh Allah. Orang yang lupa bahwa setiap komen kita akan ada hisabnya, setiap komen kita akan ada pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang buruk ya. Yang hal yang baik aja itu nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanyaan. Loh, komen seperti ini atas nama mencari ridho Allah atau justru mencari spotlight agar sinar lo, agar orang-orang semakin mengagumi lo. Nah, itu bahaya banget. Itu ujung-ujungnya ke riya, dan riya itu adalah syirik kecil. So, teman-teman semuanya, mungkin dengan adanya fenomena hate speech, komen-komen yang gak baik, itu sebagai bahan refleksi kita. So, apapun masalahnya, la haula wala quwata illa billah, kita tuh gak punya kekuatan apapun. So, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.